tahun 2025 ini, di mana ternyata rapor pendidikan dari SD Negeri Karanganyar ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan ya. Terima kasih. Kalau kita bandingkan dengan rapor pendidikan di tahun 2024, di mana masih ada yang berwarna kuning ya, yaitu kemarin masih ingat di bagian apa yang kuning? Literasi anak. Kemarin kita sudah mengambil sikap karena koleksi buku perusahaan kita masih belum ada, kita mengajarkan literasi dengan cara bagaimana kemarin? Membawa buku, iya betul, membawa buku cerita dari rumah, kemudian bisa saling berbagi atau tukar buku. Benar sekali. Alhamdulillah sudah berhasil Bapak Ibu usaha kita bersama. Nah, sekarang sudah muncul rapor yang terbaru, yaitu kemampuan literasi muridnya baik, kemampuan numerasi murid baik, dan karakter muridnya juga baik, kondisi kebinekaan sekolah baik, dan kondisi keamanan sekolah juga baik. Namun di antara semua yang baik ini tentu saja ada satu yang mengalami penurunan ya, di antara yang lain yaitu karakter murid. Nah, untuk karakter ini Bapak Ibu sesuai dengan visi misinya SD Negeri Karanganyar ya, kita lihat kembali visi misinya SD Negeri Karanganyar: berakhlak, berprestasi, berbudi pekerti luhur, dan berwawasan global. Nah, kira-kira bagaimana Bapak Ibu upaya kita ya sebagai pendidik di SD Negeri Karanganyar ini untuk meningkatkan karakter murid? Iya betul, melakukan pembiasaan. Pembiasaan kira-kira gimana Bapak Ibu? Melalui pembiasaan di sekolah saja, atau kita harus bekerja sama dengan orang tua juga mungkin di rumah? Iya, kita buat jurnal, betul sekali. Kita buat jurnal kebiasaan murid dengan harapan jika mereka sudah terbiasa, maka karakter mereka itu bisa berubah menjadi lebih baik. Karena itu tujuan utama kita. Nah, Bapak Ibu, di sini kita juga bisa melihat, atau mencari inspirasi bagaimana cara kita untuk meningkatkan karakter murid kita selain dari kita membiasakan anak tadi. Nah, coba kalau panjenengan sudah masuk ya, mungkin ada yang sudah buka rapor pendidikan. Di sini kan ada akar permasalahannya. Kita klik untuk yang karakter murid Bapak Ibu. Coba diklik untuk yang karakter murid. Masuk kembali ke tadi di awal coba. Nah, kita masuk kembali di awal. Nah, yang bawah. Nah, kemudian pelajari akar masalah, diklik dulu. Nah, kemudian mulai pelajari boleh. Nah, ini yang bawah. Nah, mulai refleksikan. Nah, di sini nanti akan ada yang ke bawah lagi. Mulai melihat inspirasi. Nah, jadi ini yang pertama, inspirasi pertama. Diklik aja. Nah, ini sudah ada Bapak Ibu. Jangan dilepas ya. Nah, selain kita bisa melakukan pembiasaan kepada anak, ini ada beberapa inspirasi Bapak Ibu. Kita boleh mengambil inspirasi itu dari luar, dari sekolah lain atau dari guru-guru yang lain yang mungkin sudah berhasil meningkatkan karakter peserta didik mereka. Yang pertama misalnya, kepala satuan pendidikan dan pendidik meningkatkan kompetensi dengan mempelajari tentang pendidikan karakter yang berkaitan dengan menumbuhkan kemauan dan kebiasaan mengambil keputusan secara logis,
berdasarkan berbagai bukti dan sudut pandang yang beragam pada diri peserta didik melalui bisa pelatihan, bisa diskusi dalam komunitas belajar, kemudian bisa belajar mandiri, jenengan bisa masuk di ruang GTK, kemudian bisa memanfaatkan berbagai sumber belajar, bisa dari YouTube atau dari tapi kita harus tahu dulu Pak Ibu, sumber belajar yang akan kita adopsi ya, atau kita lihat itu harus dari sumber yang benar-benar terpercaya, benar-benar bukan asal comot kita belajar, tapi kita benar-benar harus punya dasar yang kuat. Kemudian atau dengan kegiatan lain yang menunjang peningkatan kompetensi. Nah, di antara ini mungkin ada yang sudah pernah kita lakukan Bapak Ibu. Yang mana kira-kira? Di antara pelatihan, diskusi pada kombel. Nah, iya, diskusi pada kombel. Kombel yang saat ini sudah rutin kita laksanakan itu di mana Bapak Ibu? Iya, di KKG, betul. Di KKG, di forum KKG itulah kita bisa belajar banyak dari berbagai sekolah. Kita bisa mencari informasi atau inspirasi untuk meningkatkan karakter peserta didik di sekolah kita. Nah, oleh karena itu mari kita benar-benar efektifkan kombel yang sudah berjalan di KKG kecamatan. Nanti bisa kita bersama-sama diseminasikan atau kita kuatkan lagi di kombel sekolah, gitu. Nah, selain itu juga ada pelatihan monggo. Kalau penjenengan misalkan berkenan untuk mengikuti pelatihan di luar, baik yang secara resmi dijadwalkan oleh Dinas Pendidikan ataupun BPKB atau dari kementerian atau dari penyelenggara lain mungkin yang masih berhubungan dengan peningkatan karakter ini, boleh panjenengan ikuti, begitu ya. Nah, dari sini Bapak Ibu mungkin ada tambahan. Kira-kira apa yang perlu kita lakukan lagi untuk meningkatkan karakter anak ya? Untuk mencapai visi misi dari SD Negeri Karanganyar tadi. Misalnya dengan cara bagaimana Bapak Ibu? Nah, kita kan punya sarpras gitu. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Dengan sarpras kita apakan? Misalkan kita punya LCD, kita punya Chromebook. Nah, iya kita manfaatkan, kita berdayakan secara optimal untuk kegiatan anak-anak supaya mereka itu bisa menambah wawasan, mereka itu lebih tertarik lah biasanya dengan adanya media-media yang bersifat digital itu bisa mendekatkan diri anak ya, diri anak sekarang itu kan tidak lepas dari yang namanya media digital ini di rumah. Misalkan mereka terbiasa dengan YouTube-nya, mereka terbiasa dengan ponsel pintar mereka. Nah, kita juga melakukan pendekatan itu melalui digital media yang ada di sekolah, begitu ya. Nah, mungkin ada lagi yang lain. Boleh dilihat mungkin inspirasi kedua. Di sini kepala satuan pendidikan dan pendidik merencanakan dan mengimplementasikan pembelajaran yang menumbuhkan sikap pengambilan keputusan secara logis melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan atau ekstrakurikuler untuk mendukung pengembangan pendidikan karakter. Nah, di sini yang sangat erat kaitannya dengan pendidikan karakter adalah kegiatan alam Ibu yang setiap semester kita lakukan di akhir, biasanya kita lakukan di akhir dan di tengah itu kegiatan apa? P5, ya, betul sekali. P5 ini juga bisa mengembangkan potensi anak ya, karakter anak, yaitu dengan ini biar mereka itu dapat bernalar kritis ya dari kegiatan P5 yang telah kita lakukan ya. Kalau misalkan budaya kearifan lokal, mereka lebih jeli
mencintai lingkungan sekitar ya. Seperti itu misalnya. Kalau misalkan untuk kemarin kita daur ulang botol atau galon bekas nih untuk kita jadikan pot. Nah itu anak-anak kan bisa bernalar kritis ya. Mereka bisa, kenapa sih kok kita harus membuat pot kok dari galon bekas? Kenapa kita nggak beli saja Bu? Kira-kira kenapa ya? Nanti kita kembalikan pertanyaan itu ke anak-anak. Maka anak-anak akan berpikir, kenapa anak-anak daripada kita buang, lebih baik kita gunakan untuk pot. Kenapa potnya nggak beli? Nah, yang pertama, misalnya panjenengan bisa memancing anak. Nah, kalau kita beli, kita harus beli pakai uang. Kita harus menghemat pengeluaran. Yang kedua, kalau kamu membuang galon bekas itu, maka kita sama saja dengan mensuplai sampah. Sehingga dengan kita memanfaatkan galon bekas untuk dibuat pot, kita sama saja untuk mengurangi sampah seperti itu. Jadi mereka kegiatan P5 itu juga dapat kita lakukan untuk meningkatkan karakter mereka, terutama dalam hal bernalar kritis. Tadi di antara karakter anak yang kita lihat bahwa yang paling rendah adalah yang bernalar kritis. Mereka kurang kritis. Mereka biasanya kurang bisa berpikir luas. Ada masih terbelenggu di lingkungan sini saja, ya di kelas saja. Padahal di sekitar rumah mereka itu juga banyak yang bisa untuk dimanfaatkan. Jadi ini Bapak Ibu untuk inspirasi yang kedua dari kegiatan kokurikuler nih untuk P5-nya. Kemudian inspirasi yang ketiga, misalnya Kepala Satuan Pendidikan mendorong perbaikan dimensi nalar kritis melalui program dan kebijakan di satuan pendidikan, baik yang membutuhkan anggaran dan yang tidak membutuhkan anggaran untuk mendukung pendidikan, pengembangan pendidikan karakter. Nah, ini dari kebijakan sekolah. Ini juga tentu saja kebijakan sekolah itu tidak serta-merta diputuskan oleh kepala sekolah atau kepala satuan pendidikan saja, namun juga kita harus berkoordinasi dengan seluruh warga sekolah, termasuk guru, termasuk wali murid, dan juga komite. Itu Pak Ibu. Nah, sudah sedikit? Belum? Oke. Itu beberapa inspirasi. Nah, mungkin di next masih ada ini Bu Seda panahnya habis. Nah ini sudah muncul ya di atas tadi ya, bahwa dari karakter anak, ya, karakter kan banyak, ada benar kritis, ada yang apa tadi masih ada beberapa. Nah ini kita lihat paling rendah ini nalar kritis ya. Jadi nalar kritis di sini salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan karakter adalah menumbuhkan kemauan dan kebiasaan untuk mengambil keputusan secara logis berdasarkan berbagai bukti dan sudut pandang yang beragam pada diri peserta didik. Nah, salah satu upaya yang bisa dilakukan melalui kemauan dan kebiasaan mengambil keputusan secara logis berdasarkan berbagai bukti dan sudut pandang yang beragam, mendukung kemampuan siswa dalam aspek karakter. Nah, tadi sudah ada kokurikuler misalnya P5, atau kita bisa masuk di dalam kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler apa Bapak Ibu yang mungkin bisa meningkatkan nalar kritis anak? Pramuka, boleh? Ya, betul. Pramuka. Kemudian di desa kita Bapak Ibu yang sudah berjalan, BTQ, apalagi Kiroat, kemudian iya, TIK atau komputer. Nah, TIK atau komputer ini sebenarnya membuka jendela yang sangat luas Bapak Ibu. Kalau benar-benar
Nanti kita coba bersama-sama untuk memanfaatkan sarpras yang ada di SD Karanganyar ini dengan lebih optimal lagi, gitu ya, supaya anak-anak itu bisa berpikir lebih kritis, wawasan mereka juga bertambah luas dan mereka mengetahui alasan-alasan apa kenapa kita harus melakukan sesuatu. Nah, ciri-cirinya anak benar-benar kritis itu yang pertama Bapak Ibu yang mungkin panjenengan bisa lihat adalah dengan banyak mengajukan pertanyaan. Nah, itu biasanya anak itu punya mengajukan pertanyaan. Itu tandanya anak itu memiliki nalar kritis. Ya, berpikir kritis. Kenapa Pak kok begini? Kenapa kok harus begini? Nah, itu ciri-cirinya anak dan kritis. Ketika anak tidak ada yang bersuara, diam saja, suruh mengerjakan manuk. Ini manuknya artinya apa? Nalar anak belum terbentuk atau belum berkembang secara optimal. Nah, si malu walaupun malu-malu, tapi kalau misalnya ditulis itu bisa. Kalau mengungkapkan itu belum berani. Oke, seperti itu ya. Oke, salah satu alasan. Bapak Ibu, terima kasih atas masukan-masukan dari panjenengan semua tentang bagaimana upaya kita untuk bisa meningkatkan karakter murid kita, terutama dalam hal berperilaku kritis. Semoga kedepannya kita bisa memaksimalkan sarpras sumber daya yang ada di sekolah kita, sehingga nanti upaya kita ini bisa berhasil, sehingga rapat